Halo, selamat pagi dan selamat hari Minggu, adik-adik pra-remaja Gereja HKBP Sutoyo yang diberkati Tuhan. Apa kabar pada hari Minggu ini? Tetap semangat, salam sehat bagi kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik pra-remaja yang dikasihi Tuhan, masih semangat ya? Sudah hampir 2 tahun kita tidak melaksanakan ibadah di gereja. Tapi saya yakin, Amang yakin kita semua sudah semakin semangat dan tetap semangat. Dan doa kita tentu tidak lama lagi corona akan berakhir. Terbukti sekarang ini sudah mulai menurun angka atau jumlah orang yang terpapar dan sudah semakin banyak yang sembuh. Amang juga sudah sembuh dari corona. Nah, lagian sebagian sekolah yang ada di DKI dan juga di sekitar DKI Jakarta, Jabodetabek sudah mulai membuka sekolahnya dan melaksanakan sekolah secara tatap muka. Mudah-mudahan gereja kita juga akan mengikutinya. Sebentar lagi mungkin kita akan melaksanakan ibadah secara tatap muka. Namun nanti ada beberapa yang harus kita pertimbangkan tentang itu. Adik-adik para remaja, minggu ini firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Ini sangat panjang, ada 10 ayat ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita ya, melalui handphone juga bisa, melalui Alkitab langsung juga Alkitabnya boleh. Amang akan membacakannya bagi kita semua. Namun sebelum Amang membacakan, Amang akan memberikan topik kita pada minggu ini, yaitu kemenangan bersama Tuhan. Ya, demikian isi dari firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya,
diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik para remaja, cerita yang Amang bacakan tadi adalah cerita tentang Daud berperang dengan Goliat. Katanya dari cerita Alkitab bahwa Daud ini masih muda, tapi dia menang melawan Goliat. Seorang pendekar, ya, seorang pahlawan atau seorang yang suka berperang. Kok bisa menang? Kan begitu ya. Daud yang tubuhnya tidak begitu besar dan dia biasa-biasa saja, dan dia masih muda, lalu ketika dia berhadapan dengan seorang yang besar, raksasa, yang orang Filistin itu yang dikenal dengan kekuatannya, ya, dia menang. Padahal dia tidak pernah berperang. Daud tidak pernah berperang. Dia tidak punya pengalaman dan belajar untuk berperang. Dia tidak pernah. Dia tidak ada pengalaman dan dia tidak punya cerita tentang peperangan. Padahal Goliat raksasa, dia tubuhnya besar. Konon katanya di sini ada sekitar 6 hasta sejengkal. Kalau para ahli perjanjian lama atau para ahli Alkitab mengatakan bahwa kalau sudah begitu panjangnya 6 hasta sejengkal, itu kurang lebih 3 meter, 3,2 meter. Coba kita bayangkan 3,2 meter tinggi seorang Goliat. Kita bisa bayangkan badannya begitu besar, pahanya, kakinya, tangannya, jari-jarinya. Jangan-jangan ya, badan atau tubuh daripada Daud sebesar betis daripada Goliat. Ya, Goliat itu raksasa, kuat, punya pengalaman perang dan sering menang, dan dia adalah kebanggaan orang Filistin karena selalu menang dalam perang. Ya, bisa saja dia punya tubuh yang kekar, kalau ditombak pun hanya seperti kena duri saja. Ya, itu makanya mereka sering menang karena Goliat. Sementara Daud tingginya tidak seberapa, paling sekitar 1 meter, 1,6 meter, ya 1,6 dia. Berarti ada 2 kali lebih tinggi Goliat daripada Daud. Tetapi ketika mereka berdua bertemu dan berkelahi, tanda kutip berperang, Daud menang, bukan Goliat. Daud yang kecil itu, Daud yang masih muda itu, Daud yang belum berpengalaman itu menang terhadap Goliat yang besar, yang kekar, yang sering berperang dan sering menang melawan musuh-musuhnya. Kalah di tangan seorang Daud yang kerjanya hanya seorang gembala. Ya, mungkin para remaja gak tahu bagaimana cerita tentang gembala ya. Tapi yang pastinya gembala itu asik, ya, membawa kerbau atau sapi, membawa kambing atau domba ke padang gurun, ke tempat yang ada rumputnya, dan tidak ada peperangan di sana. Paling ketika ada binatang buas, dia bisa menghalaunya dengan tongkatnya. Itu sebabnya di Matius 20 di Mazmur 23 dikatakan Allah adalah gembala yang baik. Dia pakai tongkat dan gada. Itu gada seperti tongkat yang panjang, bisa menarik leher daripada domba kalau dia jatuh ke lembah atau ke jurang atau ke lubang, dia tarik pakai gadanya seperti itu. Nah, oleh karena itu bisa dia menang. Dia tidak punya pengalaman perang, apalagi menghadapi musuh yang banyak, menghadapi seorang Goliat yang besar. Daud menang hanya karena dengan batu kali, batu sungai. Padahal dia gembala.
dia pintar pakai umban katanya ya. Seperti kalau dalam bahasa Bataknya ambalang, dia masukkan itu seperti ketapel, tapi ini ketapel hanya pakai kayu, ini tidak, langsung dia pakai tali, lalu di ujungnya ada seperti kulit, seperti bentuk kulit dia untuk menyimpan batunya, lalu diputar dan dilemparkan mengenai batu, mengenai dahi daripada Goliat. Itu taktik, itu strategi daripada Daud. Dia ternyata mampu mengalahkan Goliat. Kok bisa ya? Kan itu ya? Kok bisa? Mengapa bisa Daud mengalahkan Goliat? Padahal tubuhnya antara besar dan kecil. Pengalamannya antara langit dan bumi. Tapi dia menang. Seorang gembala. Masih ingat ada lagu si Tasya namanya, tapi dulu itu berapa belas tahun yang lalu. Aku adalah anak gembala, selalu riang, na 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 na. Kan begitu ya. Gembala hanya tahu tentang ternaknya saja. Bagaimana supaya ternaknya itu kenyang, ternaknya itu bisa nyaman, ternaknya itu bisa pulang ke kandang. Dan Goliat ternyata bisa, Daud ternyata bisa mengalahkan Goliat. Nah, pertanyaannya tadi, kok bisa? Mengapa bisa Daud menang? Adik-adik para remaja, ternyata jawabannya sederhana, tetapi sangat menentukan. Daud menang, Daud berperang tidak dengan sendirian. Dia tidak sendirian melawan Goliat. Loh, siapa temannya, Mang? Apakah orang Israel atau Raja Saul? Oh, tidak. Daud menang karena dia melawan Goliat bersama dengan Allah. Jadi Daud tidak sendirian. Daud bersama dengan Allah. Mana Allahnya? Kok tidak diceritakan di sini? Allah kan tidak kelihatan. Allah hadir dan ada di dalam diri seorang Daud yang lemah. Daud yang tidak punya pengalaman perang, tetapi dia harus berperang melawan Goliat. Allah ada di dalam diri Daud, sehingga Daud yakin dia pasti menang. Dia yakin sekali bahwa Allah akan memenangkan dia. Tidak mungkin Allah kalah dengan Goliat. Nah, kita bisa baca di ayat 45 sampai ayat 47. Ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Itu katanya kepada Goliat. Daud dengan yakin sekali, dengan percaya diri, mengatakan kepada Goliat, engkau datang membawa lembing, tombak, pedang, tapi aku dengan Allah. Berarti dia bersama dengan Allah. Dan dikatakan lagi, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Wah, ini yakin benar dia akan menang. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidupnya. Dia yakin Tuhan bersama Daud. Dia tidak akan berani jika Tuhan tidak bersamanya. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, latih dirimu, latih diri kita, supaya Allah itu berdiam dalam kehidupan kita. Kalau Allah ada dalam diri kita, maka semangat, kekuatan, kemenangan ada di tangan kita. Ada sukacita bagi orang yang diam dalam Allah. Seperti lagu sekolah minggu yang lalu ya. Ya, ini kan kemarin kan masih sekolah minggu, ini sekarang sudah pra remaja. Ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ya. Dia menari, dia semangat,
Goliat yang besar itu, yang raksasa itu, yang sering berperang itu, yang luar biasa tenaganya, kekuatannya, kecil. Karena apa? Tuhan bersama dia. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun tantangan kita itu kecil jika Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu jaga hatimu, jaga kehidupanmu supaya kita bisa tetap bersama dengan Allah. Jangan lepaskan Allah di dalam hidupmu. Tetaplah percaya kepada Allah. Jangan seperti Goliat. Dia sudah besar, punya pengalaman, kuat, kekar, tapi kalah. Mengapa? Dia tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada Allah dalam hidupnya. Dia hanya mengandalkan kekuatannya, seperti yang dikatakan di ayat 43. Ya. Orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ada kesombongan dari Goliat. Dia sombong sekali karena dia punya. Wah, saya kan kuat. Kecil. Ya, jangan pernah menganggap kecil orang lain. Tetaplah semangat dan yakinkan Tuhan ada bersama kita. Jangan sombong. Jangan pernah sombong walaupun kita punya kelebihan. Jangan anggap orang lain itu tidak ada gunanya atau tidak lemah dan sebagainya. Jangan. Lihat Daud. Daud menang karena dia yakin Tuhan bersama dia. Tidak seperti Goliat. Goliat sebenarnya hebat. Dia luar biasa, dia sering menang berperang. Tapi karena dia tidak disertai Tuhan, dan terhadap Daud dia kalah. Oleh karena itu, jika ada persoalanmu, jika ada masalahmu, apapun itu, apakah itu sebesar Goliat atau sebesar siapapun, termasuk corona ini, yakin saja Tuhan bersama dengan kita. Walaupun kita kena corona, tapi kita disembuhkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, adik-adik para remaja, tetaplah hidup dalam Tuhan. Karena orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan memperoleh kemenangan. Kita akan menang jika kita bersama dengan Tuhan. Apapun persoalan kita, kita akan bisa menjalani hidup kita dengan baik. Karena Tuhan ada bersama kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menceritakan tentang perkelahian atau perperangan antara Daud dan Goliat. Luar biasa Tuhan, karena Engkau menyertai Daud sehingga Daud beroleh kemenangan. Itu yang kami yakini, itu yang kami imani, bahwa Tuhan memberikan kemenangan karena Tuhan menyertai Daud dalam perkelahiannya dengan Goliat yang sombong. Walaupun dia memiliki kekuatan, tapi karena kesombongannya dia jatuh dan kalah. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami dan mampukan kami untuk memahami firman-Mu ini, supaya dalam perjalanan hidup kami tidak mau seperti Goliat yang sombong, yang selalu mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Tapi kami ingin seperti Daud, walaupun lemah, walaupun kecil, walaupun masih remaja, tapi kami selalu mengandalkan Tuhan dan meyakini Tuhan ada dan mampu mengalahkan semuanya. Kami percaya Tuhan akan memberikan semangat bagi kami untuk menjalani hidup kami, khususnya dalam masa-masa pandemik yang masih saja ada di sekitar kami. Tuhan berkati kami, berikan imunitas kekebalan tubuh kami yang baik, supaya kami bisa menghadapinya. Terlebih kami sudah mendengar bahwa sebentar lagi sekolah atau proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara tatap muka. Tuhan, jauhkan keraguan-raguan bagi kami. Jauhkan bagi kami ketidakpastian. Tapi kami yakin dengan Tuhan, karena ada Tuhan, semuanya bisa kami lalui dengan baik. Kami tidak akan menjadi lemah walaupun corona ada di sekitar kami. Berkati kami, berkati orang tua kami, kakak-kakak dan abang-abang kami, guru sekolah minggu dan para remaja, juga orang yang mengasihi kami dan membenci kami. Sertai kami Tuhan,
dan mampukan kami untuk tetap selalu memiliki semangat yang dari Tuhan. Hapuskan dosa kami Bapa. Karena Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tetap semangat ya. Dan selalu pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Yakinlah Tuhan akan menyertaimu dan menyertai kita semua. Horas. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.